wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Guru. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siapa yang belum tadi? Siap. Oke, jadi kita tuh harus siap belajar kan? Karena ada pepatah yang mengatakan, do your best at every opportunity that you have. Gunakan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang kamu miliki. Jadi Allah udah ngasih kita kesempatan untuk belajar hari ini, jadi harus digunakan sebaik mungkin. Jangan dengan tidak malas-malasan, memperhatikan guru, dan jangan main HP. Oke? Oke, materi kita pada siang hari ini adalah memahami konsep diagonal divers dan diagonal ruang. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi konsep dan sifat dari diagonal bidang dan diagonal ruang, lalu menerapkannya dalam memecahkan masalah secara mandiri dan sesuai dengan prosedurnya. Baik, sebelum kita ke apa itu diagonal bidang dan diagonal ruang, Ibu mau tanya nih, satu orang yang bisa menjawab katakanlah dan akan dipaskan dia. Apa itu bidang datar dan bangun ruang, dan sebutkan itu satu saja contohnya. Teman-temannya. Gak ada yang tahu apa itu bidang datar? Dua dimensi. Ayo, gak apa-apa, jangan takut salah ya. Ayo dulu apa? Bidang datar adalah Dua dimensi. ya, bangun yang berbentuk dari dua dimensi. Contohnya persegi, persegi panjang, persegi tiga, ya. Lalu bangun ruang adalah Sama yang berbentuk dari tiga dimensi. tiga dimensi. Contohnya Kalau lurus siap, benar sekali jadi. lima. Prisma dan Prisma. Nah, benar sekali jadi. Bidang datar itu adalah sebutan untuk berbagai macam bangun ruang dua dimensi. Contohnya itu seperti segitiga, persegi, atau yang dikatakan sama dulu tadi itu ada persegi, ada persegi 4, ada persegi 5, ada lingkaran, ada trapesium, ada genjang. Nah, itu adalah bidang datar. Sedangkan bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang memiliki volume. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Guru. Contohnya itu seperti kubus, balok, sama ini apa? Nah, jadi udah tahu kan apa itu bidang datar dan bangun ruang? Apa perbedaannya? Kalau bidang datar itu dua dimensi, kalau bangun tiga dimensi. Oke, kita next. Ibu punya dua contoh soal cerita, di mana soal pertama itu adalah kita ingin membungkus kado yang berbentuk balok. Ia akan menggambarkan kita yang dibentuk menjulang di antara ujung-ujung permukaan kado tersebut. Jika panjang balok adalah 40 cm dan lebarnya 30 cm, berapakah panjang minimal kita yang dibutuhkan oleh kita? Adalah soal yang kedua. Budi akan menghias suatu ruangan yang berbentuk kubus untuk acara ulang tahun temannya. Nah, ia menghias ruangan tersebut dengan pita dan balok. Ia ingin memasang pita melintang melalui ruangan dari pojok atas sampai pojok bawah ruangan. Jika ruangan tersebut berukuran 3 meter dikalikan 3 meter dikalikan 3 meter, berapakah panjang pita yang diperlukan untuk menghias ruangan tersebut? Nah, untuk menjawab soal berikut ini, kita membutuhkan pemahaman tentang konsep diagonal bidang dan diagonal ruang dan bagaimana cara menghitung panjangnya. Next, di sini Ibu ada gambar diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, tapi sebelum itu, Ibu akan kasih sedikit pemahaman bagaimana cara menarik diagonal bidang dan diagonal ruang.
Oke, di sini ada sebuah kubus. Kubus atau balok? Kubus. Kenapa dia kubus? Ya. Nah, di sini ibu ada berikan sebuah gambar kubus. Nah, di kubus ini ada dua diagonal. Diagonal bidang dan diagonal luar. Diagonal bidang adalah diagonal yang berada pada sisi perseginya. Nah, sedangkan diagonal luarnya adalah diagonal yang berada yang ditarik dari sudut sisi yang lain ke sisi yang lain. Jadi garisnya itu membentuk pada ruang tersebut. Di dalam ruang pada kubus tersebut. Paham? Sekarang ibu ingin tanya, tolong sebutkan ibu yang mana diagonal bidang dan yang mana diagonal luar. Oke, yang pertama ada gambar balok tersebut. Yang mana diagonal bidangnya? Yang bisa jawab dikasih hadiah. Oke, kita atur. Diagonal bidang pada kubus yang mana? Diagonal bidangnya itu ada Pak F, ada Dewi, ada BJ, ada Ahmad, ada DB, ada MC, ada AC, ada DB. Oke, kalau diagonal luarnya? Diagonalnya ada DF, ada Habib. Oke, benar. Nah, kalau pada gambar ini, yang mana diagonal bidang dan yang mana diagonal luar? Diagonal bidangnya itu ada AC, ada DB, sama diagonalnya tidak ada DB. Yakin? Yakin. Oke, benar sekali jawabannya. Nah, dari menentukan kan, yang mana diagonal bidang, yang mana diagonal luar. Diagonal bidang itu adalah garis yang melintang pada sisi perseginya, yaitu ada G dan AF. Nah, diagonal luarnya adalah garis yang melintang pada bangun tersebut, yaitu ada GF dan HB. Nah, sebelum ibu lanjut, kan ibu sudah garingkan kertas ya. Di sana ada tabel ayo menata. Pada tabel tersebut ada 9 gambar bangun rumah, ya kan? Ya. Nah, ibu mau kita sama-sama menyebutkan apakah pada 9 gambar bangun rumah ini ada diagonal bidangnya atau tidak? Ada diagonal luarnya atau tidak? Jadi misalnya kalau ibu bilang kubus, apa kalian boleh sebutkan ada atau tidaknya saja. Oke? Oke, yang pertama. Pada gambar yang pertama ada kubus. Apa yang ada? Ada. Benar-benar ada kubusnya ya. Di gambar pertama ini ada kubus. Apakah pada kubus ini terdapat diagonal bidang? Ada. Centang, dicentang yang ada itu. Oh, benar. Apakah pada kubus tersebut ada diagonal luar? Ada. Centang. Oke, yang kedua. Pada bangun blok yang kedua, apakah terdapat diagonal bidang dan diagonal luar? Dicentang. Pada gambar ketiga, apakah terdapat diagonal bidang dan diagonal luar? Centang. Pada gambar keempat, ada prisma di sana. Apakah terdapat diagonal bidang dan diagonal luar? Ada. Di gambar kelima, terdapat atau tidak diagonal bidang dan diagonal luarnya? Ada. Terdapat atau tidak? Terdapat. Diagonal bidang ada? Ada. Diagonal luar ada? Ada. Centang. Ada gambar keenam. Apakah ada diagonal bidang dan diagonal luarnya? Ada. Ada? Ada. Centang. Nah, di gambar yang ketujuh ini, apakah ada diagonal bidangnya? Ada. Tidak.
Apakah ada diagonal bidangnya? Apakah ada diagonal bidangnya? X. Pada gambar yang 8, apakah ada diagonal bidangnya? Apakah ada diagonal bidangnya? Yakin? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Kalau menurut kalian ada, centang. Kalau menurut kalian tidak ada, centang. Jangan centang, diisilah. Oke, di gambar yang 9 ada prisma segitiga. Apakah menurut kalian ada diagonal bidangnya? Ada. Diagonal bidangnya? Ada. Ada atau tidak ada? Diagonal bidangnya ada atau tidak ada? Oke, dari jawaban yang kalian dapatkan, apakah setiap gaman buang itu memiliki diagonal bidang? Apakah setiap gaman buang itu memiliki diagonal buang? Contohnya buang yang tidak memiliki diagonal bidang dan diagonal buang, coba sebutkan satu orang. Tabung. Bola. Benar. Tapi kalau yang di gambar itu ada nggak? Ragamnya? Yang ada pada gambar ini ada yang tidak memiliki diagonal bidang dan diagonal buang, yaitu limas. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan itu apa itu diagonal bidang dan apa itu diagonal buang dari yang barusan saja kita cermati bersama? Yang bisa, ya saja. Apa itu diagonal bidang dan diagonal buang? Pakai bahasa sendiri aja, nggak usah harus repot menggunakan bahasa matematika. Ada yang bisa? Ayo, satu apa itu diagonal bidang? Diagonal yang menghubungkan dua titik sudut pada kalau diagonal buang, menghubungkan sudut yang berhadapan di dalam. Ya, benar sekali. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berhadapan pada sisi-sisi bangun buang tersebut. Nah, sedangkan diagonal buangnya itu adalah luas garis yang mengaitkan dua titik sudut, di mana luas garis ini saling berhadapan pada suatu bangun buang tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita mencari panjang diagonal bidang dan panjang diagonal buang tersebut. Tadi kan sudah ada dua contoh soal, di mana untuk mencari jawaban dari soal tersebut kita harus bisa memahami konsep untuk mencari panjang diagonal bidang dan panjang diagonal buangnya. Di sini ada sebuah gambar rumus di mana ada satu diagonal bidang yang digambarkan. Bisa diperhatikan pada diagonal bidang tersebut garis apa yang dibentuk pada diagonal bidang ini? Garis miring ya, ada diagonal adalah garis miring. Bangun bidang datar apa yang dibentuk? Segitiga. Ini kan siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Nah, di sini ada segitiga siku-siku ya. Nah, untuk
Diorema kita beras. Ada yang tahu rumus diorema kita beras? Tahu. Tadinya tahu. Dapat ayo apa? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Oke. Nah, pada segitiga siku-siku ini kita bisa menyelesaikan dia benar tidak pada rumus itu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita tahu pada garis ini atau dia benar tidaknya ini adalah A ya. Dan ini adalah B, ini C. Nah, untuk mencari A ini kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat atau A sama dengan A B kuadrat plus C kuadrat. Nah, jadi untuk mencari diagonal bidang pada panjang diagonal pada kubus atau pada bangun rongga ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan terlebih dahulu mencari di mana letak segitiga siku-sikunya atau di mana letak diagonal. Nah, sekarang kan ibu sudah jelasin ya cara mencari diagonal bidangnya. Nah, ibu ingin kalian menjawab soal dan mencari sendiri rumus untuk mencari panjang diagonal ruangnya. Oke, di sini ibu ada tugas matematika. Silakan keluarkan buku dan pulpen kalian. Ya, Bu. Boleh gak, Bu? Boleh. Sekarang jawab soal pada tugas matematika ini. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Tanyakan. Ya, tulis apa yang diketahui dan ditanyakan. Nah, yang kedua, setelah menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, yang kedua itu adalah membuat ilustrasinya. Membuat ilustrasi. Lalu pada tugas rumusnya. Dengan kalian menggambar ilustrasinya maka kalian akan menemukan diagonal bidang dan diagonal form yang tepat sehingga kalian bisa membuat rumus untuk diagonal ruangnya. Nah, langkah ketiga adalah mengaplikasikan rumus tersebut pada soal ini. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Oke, sekarang ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Ini sudah dilihat ya pada uang ini sudah ada panjang, lebar dan tinggi dari balon ini pada akuarium tersebut. Dan ibu minta untuk mencari panjang alat yang ditanyakan atau diagonal ruang yang ditanyakan dengan menggunakan langkah-langkah pada papan yang sudah ditulis di papan. Oke, ibu kasih waktu 5 menit.
Sudah? Ada yang udah jadi? Oke, udah jadi. Oke, maju. Sekarang kita menuliskan jawabannya, kita akan membahas bersama-sama. Oke?
Oke, jadi jawaban dari teman ini benar sekali ya. Untuk mencari diagonal utama atau panjang bawah pada akronim tersebut, yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat ilustrasinya. Ini panjang bawahnya. Nah, dan karena tadi kita sudah bahas kalau untuk mencari diagonal yang ada di kotak kita harus menggunakan Pythagoras. Jadi kita harus mencari segitiga siku-sikunya. Nah, untuk membentuk segitiga siku-siku, jadi kita harus menarik gambar dan garis pada diagonal di dalam DB. Jadi akan membentuk diagonal segitiga siku-siku untuk mencari panjang bawahnya. Nah, untuk mencari panjang bawah ini kita harus terlebih dahulu menentukan panjang diagonal DB yang ini kita harus cari. Dan rumusnya ini adalah dengan mencari Pythagorasnya menjumlahkan sisi yang 60 ditambah 25 dirapatkan sehingga menghasilkan 65 cm. Nah, setelah ketemu diagonal bidangnya, lalu kita cari panjang bawahnya dengan memasukkan diagonal tersebut sehingga akan menghasilkan panjang bawah sepanjang 76,321 cm. Jadi itu adalah cara
tadi panjang jadwal dan jadwal ulang. Sampai sini paham apa yang dijelaskan tadi kan? Baik, mungkin sampai sini aja ya pembelajaran kita. Jadi untuk dua soal yang tadi itu bisa jadi PR dan bukan. Baik, sekarang kasih ajarnya untuk teman-teman yang siap menjalankan. Baik, sekian waktu kami selaku metode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.